Kali ini kita akan membahas 3 skill di reading comprehension, yaitu unstated detail questions, pronoun reference, dan implied detail questions. Di video sebelumnya kita sudah membahas 3 skill terdahulu ya, yaitu topic, terus recognize the organization of the ideas, terus yang ketiga stated detail questions. Nah, yang akan kita bahas yang pertama sekarang ini adalah tentang unstated detail questions. Ada hubungannya dengan yang lalu, dengan yang stated ya. Kalau yang kemarin dinyatakan, sekarang yang tidak dinyatakan. Oke. Unstated detail questions. Sesuai dengan namanya, unstated berarti un itu tidak, stated dinyatakan, berarti dia tidak dinyatakan, tidak disebutkan, atau tidak benar. Pokoknya dia tidak ada di dalam teks. Hal yang harus kita lakukan dalam menjawab soal yaitu kenali tipe pertanyaannya dulu. Yang pertama, ketika kita menemukan pertanyaan seperti ini, not stated, not mentioned, not discussed, atau yang ini yang paling sering keluar, all of the following are true except. Nah, ini berarti soalnya tentang unstated detail questions ya. Where to find the answer? Di mana ketemunya? The answers to these questions are found in order. In ordernya maksudnya berurutan ya. Jadi dia akan ada itu jawabannya setelah baris dari jawaban nomor sebelumnya. Ya, jadi kita membacanya, lanjut saja membacanya, jangan baca dari awal. How to answer the questions? Pertama, choose a keyword. Cari keyword di soalnya ya. Setelah kita dapat keyword, scan in appropriate place in the passage for the keyword. Scan berarti kita cari letak keyword tadi itu, letaknya di teks di baris keberapa ya. Biasanya sih kalau dia in order itu berarti setelah baris ini dari jawaban yang sebelumnya. Oke, lalu read the sentence that contains the keyword idea carefully. Baca kalimat yang kita temukan tadi itu, baris keberapa, baca kalimatnya dengan hati-hati. Hati-hati bukan berarti lambat, tapi membaca dengan efektif. Sekali baca, kita sudah bisa menangkap idenya apa. Lalu, look for answers that are definitely true according to the passage. Mana opsi yang benar, yang sama dengan teks, lalu eliminate those answers. Eliminasi, jangan dipilih. Kalau misalnya opsinya ada A, B, C, D, itu kan ada 4 ya. Jadi ada 3 opsi yang sama, benar atau dinyatakan dalam teks. Nah, kita disuruh mencari yang salah, yang unstated. Nah, jadi kalau ketemu 3 yang benar, 3 yang sama dengan teks pernyataannya, kita eliminate mereka, kita buang. Kita memilih yang tidak benar, tidak dibahas. Jadi mana yang salah? Oke, sekarang lihat contohnya. Langsung ke soal. Which of the following is not true about the word gadget? Di sini kita highlight yang not true-nya, karena kita disuruh mencari yang tidak benar. Keywordnya gadget. Kita langsung ke teks, cari kata gadget, ketemunya di sini ya. Nah, dibaca kalimatnya dengan hati-hati. The word gadget is one such word. Kata gadget adalah salah satu katanya. Nah, berarti sebelumnya sudah diterangkan apa itu gadget. Salah satunya, berarti sudah ada keterangan sebelumnya. Kita baca. In English, there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or momentarily forgotten. Itu dibilang gadget. Nah, coba lihat di option, adakah yang seperti itu? Yang A, ya, sama. It is used to name something when the name is not known. Sama ya maksudnya, berarti ini jangan dipilih karena dia sama dengan yang teks. Lalu keterangan berikutnya,
The word gadget is one such word. Salah satu katanya adalah gadget. It was first used by British sailors in 1850s. Ketemu di option D ya. It first noun used was by British sailors. Jangan dipilih yang D. Berarti kita buang. Tadi kita buang A, sekarang kita buang yang D. Sekarang lanjut. And probably came from the French word gadget. Nah, ini sama dengan pernyataan yang opsi C. It most likely came from a word in the French language. Sama. Berarti kita buang juga. Nah, yang ini, yang salah itu yang B. Kenapa? Katanya di optionnya, it was used at the beginning of 19th century. Katanya itu beginning. Kita cari yang ngomongin tentang 19th century itu ada di mana? Di sini ya, di tahun. Dia bilang tahun ini 1850 digunakannya. 1850 itu apakah dia beginning? Tidak tepat ya, seharusnya itu in the middle of 19th century, karena dia bilang 1850. Maka jawabannya B. Kita cari pernyataan yang salah, not true. Oke, lanjut ke nomor 2. Which of the following is not mentioned? Mana yang tidak disebutkan in the passage as an expression for something that is not noun? Ini dia keyword kita. Expression for something that is not noun itu apa yang bukan merupakan jawabannya. Nah, kita cari expression for something that is not noun. Tadi dia sudah dibahas yang dari yang pertama ya. To give a name to whose name is unknown or momentarily forgotten. Salah satunya gadget. Nih gadget berarti kita buang. Ya. Ini benar, ada sesuai dengan teks. Kita kan cari yang tidak benar, berarti ini dibuang. Terus apalagi kata yang dia pakai? Nah, ini dia. Some of the more commonly used expressions are, salah satu yang lainnya ya. Contohnya dia bilang, what do you call it? What's this? A thingamabob? A thingamagic? A do-that? Or a doohickey. Sekarang kita lihat a thingamabob itu ada di sini ya, yang A itu ada pernyataannya di teks, berarti kita buang juga karena kita cari yang salah, yang nggak ada. Terus doohickey juga ada. Nah, berarti ini what is it? Yang benar itu adalah what's this, bukan what is it. Oke, jadi jawabannya yang D ya. Skill berikutnya, find pronoun reference. Pronoun reference berarti referensi pronounnya. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan setelah kita menggunakan kata aslinya. Jadi dia ada karena kita mau mengulang menyebutkan satu kata yang udah disebutkan sebelumnya. Kan di bahasa Inggris tidak boleh diulang lagi ya. Kalau sudah disebutkan berarti tidak boleh ada pengulangan. Harus menggunakan pronoun. Otomatis letaknya ada di belakang atau di setelah benda yang dia gantikan itu. Penjelasannya, it is important to understand that a noun is generally first used in a passage. Ada satu benda yang sebenarnya digunakan sebelumnya ya, pertama kali dia ada disebutkan. Terus and the pronoun that refers to it comes after. Kemudian ada pronoun yang mengacu ke kata noun tadi itu. Setelahnya, letaknya setelah kata noun tadi. Whenever you are asked which noun a pronoun refers to, you should look before the pronoun to find the answer. Jadi letak noun yang aslinya itu ada di sebelum pronoun itu. Jangan cari yang di yang setelahnya, karena itu kasusnya amat sangat langka. Ya, jadi mayoritas jawabannya di sebelum pronoun itu. Benda aslinya apa? Okay. How
To identify the question, kalau disebutkan ya, the pronoun bla 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 in line X, disebutkan baris keberapanya, refers to which of the following, mengacu ke yang mana. Berarti kita ada kata-kata pronounnya, terus ada kata yang dia tanya itu ada di, biasanya sih kalau nggak di bold itu italic ya, terus ada disebutkan line-nya line berapa. Jadi gitu cara mencarinya. Where to find? The line where the pronoun is located is generally given in the questions. Ini dia disebutkan line-nya line berapa. The noun that the pronoun refers to is generally found before the pronoun. Biasanya letak noun aslinya itu yang dia gantikan sama kata yang ini ada sebelumnya, letaknya di situ sebelumnya. Ya, how to answer? 1. Find the pronoun in the passage. Cari letaknya di mana. Ini kan ada line X nih, dia bilang. Nah, look for nouns that come before the pronoun. Cari sebelum kata yang ini tadi, sebelumnya ada apa? Ada benda yang dia sebutkan sebelumnya yang kemudian digantikan oleh kata ini. Eliminate any definitely wrong answer. Buang option yang salah. Choose the best answer from the remaining choices. Pilih pilihan yang benar ya, satu yang tersisa. Nah, terus kita ke contoh nomor 1, langsung ke soal saja. The pronoun they in line 4 refers to. Berarti pronounnya ini letaknya di sini. Kita cari line 4. Nah, oke. Sini ada they. Nah, biasanya dia digaris ya di dalam teksnya. Langsung digaris. Nah, nih, they ini dia menggantikan kata apa? Nah, jadi kita baca yang sebelumnya. Karena di sini they ini ada di awal kalimat, berarti yang sebelumnya itu ada di kalimat sebelumnya. Ya. In order to survive, these plants have developed mechanism to trap insect within their foliage. Jadi ada these plants, ada mechanism trap insects within their foliage. Nah, kalimat yang they itu harus dibaca. Ada apa dengan they? They have digestive fluids. Kira-kira siapa yang punya digestive fluids? Kan kita apa ya, suspeknya 2 ya. Kalau nggak these plants itu berarti insects. Nah, siapa yang punya digestive fluids? Jawabannya these plants. Karena dia akan men-trap insects dengan foliage-nya itu. Oke. Nah, terus yang nomor 2, the pronoun it in line 8. Nah, di sini. Ya. Refers to, apa yang dia gantikan kata aslinya. Nah, ini kalau letaknya di tengah kalimat. Jadi, kemungkinan atau bisa jadi mereka masih dalam kalimat yang sama. Pokoknya letaknya sebelumnya, ya. Coba kita baca dari the sundew ini. The sundew has sticky hairs on its leaves. When an insect lands on these leaves, jadi ketika insect mendarat di daun-daunnya itu, berarti daun yang punya si sundew tadi ya, it gets caught up in the sticky hairs. It gets caught up in the sticky hairs. Terperangkap di sticky hairs. Kira-kira yang terperangkap siapa? Jawabannya insect, karena dia land on these leaves. Sini, sundew has sticky hairs di leaves-nya ya. Di leaf-nya ada sticky hairs. When insect lands on these leaves, ketika insect di sini, nah dia terperangkap di sticky hairs, perangkap di sini. Jadi tidak mungkin sundew yang terperangkap itu. Jadi makanya jawabannya insect. Kuncinya di sini. Oke. Next, skill 6, implied detail questions. Pertanyaan detail yang di-impliedkan. Implied itu ya, kalau kita berbicara tentang implied, itu berarti kita menyimpulkan. Kita tidak boleh memilih atau menyebutkan data, tidak boleh pengulangan data, tapi kita memberikan kesimpulan dari data yang kita baca. Ya, the answer to the questions. Answer the questions by drawing a conclusion from a specific detail or details. Jadi ada detail dulu, kita temukan dulu detailnya, datanya, kalimatnya,
Lalu draw a conclusion, ambil satu kesimpulan. Kenali dulu soalnya seperti apa. Ini soal mayoritas di dalam TOEFL, banyak sekali ketemunya. Jadi kalau satu teks itu ada 10 soal, biasanya ini ada 4 atau 5 soalnya yang seperti ini. Sisanya vocabulary sama topik. Biasanya seperti itu, ya. How to identify the question, apa-apa saja kalimat pertanyaan untuk implied detail questions ini. Pertama, it is implied in the passage that, ada kata-kata implied-nya. Terus, it can be inferred, ya, kita highlight saja. Ya, terus ada ini, it can be inferred. Terus ada most likely itu kalau diartikan ke bahasa Indonesia ya, mungkin atau sepertinya, kemungkinan besar itu artinya. Nah, terus kalau ini what probably happen. Nah, apa yang mungkin terjadi. Jadi ada kata-kata mungkin, sepertinya, simpulkan. Itu jenis pertanyaannya, ya. Terus where to find the answer? The answers to these questions are found in order in the passage. Nah, sebenarnya ini adalah dia punya kelebihan yang sama dengan skill yang dua sebelumnya, yaitu stated sama unstated. Jadi mereka bertiga ini punya sifat berurutan jawabannya. Jadi kalau mereka hadir, misalnya soal nomor 5 itu tentang unstated, terus soal nomor 6 itu implied detail question, ya udah berarti kita bacanya setelah baris dari jawaban soal nomor 5 tadi itu, karena mereka satu tipe. In order, ingat ya, ada yang 3, stated, unstated, dan implied detail questions. 3 itu letaknya in order. Kemampuan untuk mendeteksi jenis soal dan sifatnya ini bisa membantu kita untuk membaca lebih cepat. Itu sebabnya ada orang yang kenapa readingnya cepat, karena dia tahu mulai membacanya dari mana. Ya, balik lagi ke sini. How to answer the questions. Yang pertama, choose a keyword. Cari keyword dari soal dulu, ya. Setelah itu, scan the passage for the keyword. Cari letaknya di mana, kira-kira yang menjelaskan tentang keyword tadi. Terus, carefully read the sentence that contains the keyword. Baca kalimatnya dengan hati-hati. Terus, cari jawaban yang could be true according to that sentence. Mana yang kira-kira jawabannya itu bisa kita jadikan kesimpulan dari yang kita baca tadi. Sama ya sebenarnya dengan yang stated, caranya, langkahnya juga seperti itu. Sekarang lihat contoh, ya, nomor 1. Which of the following is probably not a Hawaiian word? Jadi di sini dia bilang probably not a Hawaiian word. Mana yang mungkin bukan Hawaiian word? Keyword kita Hawaiian word dulu. Mana karakteristik Hawaiian word? Kita cari di sini. Nah, ini dia ketemunya di sini. All words are derived from an alphabet of 12 letters. Dia bilang di Hawaiian language itu all words terdiri dari 12 huruf, dia bilang ya. 5 vowel, yang ini A, I, O, E, O, dan 7 consonants. Ini yang 7 ini. Itu karakteristik pertama. Terus karakteristik kedua, each syllable in the language ends in a vowel. Setiap syllable-nya, syllable itu berarti suku kata ya, ends in a vowel, diakhiri dengan satu vowel yang ini. And two consonants never appear together. Konsonannya ini tidak pernah hadir berdekatan. Jadi ritmenya itu kalau pakai konsonan terus belakangnya harus vowel, tidak boleh konsonan dan konsonan. Nah, itu dia karakteristik dari Hawaiian language. Ada 3 ya, 1, 2, dan 3. Nah, mana yang bukan kira-kira dari yang tadi kita simpulkan. Kalau mahalo itu benar, berarti cocok dengan karakteristiknya. Konsonan, vowel, konsonan, vowel, konsonan, vowel. Oke. Terus jangan dipilih, kita cari yang not ya.
Mahi mahi sama mahi mahi, cocok sesuai dengan karakteristiknya. Meklea, nah ini nah ini tidak boleh, ini kan tidak ada, katanya two consonants never appear together, salah, jadi ini yang tidak benar, yang bukan Hawaiian word. Kalau moana itu boleh, moana, nah mo dia nggak pakai konsonan tidak apa-apa, lalu ya vowel dengan konsonan kan boleh berdekatan, yang nggak boleh itu cuma konsonan dan konsonan saja. Oke, jadi jawabannya yang ini C yang bukan, ya, katanya bukan Hawaiian word, maka kita pilih yang C. Lalu yang kedua, ini salah, ini nomor 2. Oops. Oke, it is implied, ada kata-kata implied, berarti simpulkan juga. Luau is, nah keyword kita luau, jadi simpulkan luau itu adalah apa sepertinya. Ini luau, ya. Nah, itu luau. Luau itu apa sih kira-kira keterangannya? This visitor may attend an outside luau. Jadi visitor itu bisa menghadiri outside luau where, ini keterangannya, everyone eats too much and be invited afterwards to dance the hula. Di luau ini orang makan banyak dan setelah itu diajak buat dance hula. Kira-kira luau itu apa? Apakah sebuah dance? Di sini orang eats too much. Nah, ini keywordnya yang bantu kita. Kalau dia eats too much itu di mana kira-kira? Ya, festival, ya. Kalau concert nggak ada orang yang eats too much. Terus language juga kita tidak eats too much di language. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, kesimpulan dari skill 1-6 ini adalah ada 3 skill yang bisa dibilang posisinya istimewa karena mereka itu kalau di teks letaknya in order, berurutan jawabannya. Jadi membantu kita untuk membaca itu lebih cepat karena kita tahu mulai bacanya baris keberapa. Apa saja skillnya? Yang pertama stated, yang kedua unstated, yang ketiga implied detail questions. Oke.